Baik, jumpa lagi dengan saya teman-teman di peternakan entok saya, peternakan entok skala rumahan. Salam satu hobi teman-teman, beternak entok skala rumahan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang peternakan entok. Apabila teman-teman mau beternak entok skala rumahan, apakah kita harus menggunakan pakan alternatif di dalam beternak entok atau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan saja, teman-teman? Ya, teman-teman boleh dilihat di sini, teman-teman. Ini pakan yang saya berikan kepada ternak entok saya adalah pakan yang terbuat dari ampas tahu yang sudah saya fermentasi, saya tambahkan dengan dedak, kemudian saya tambahkan dengan AD2 sebagai pur untuk diberikan kepada ternak entok saya. Jadi yang pakan paling banyak di sini adalah pakan alternatif, yaitu ampas tahu, teman-teman, yang saya gunakan untuk diberikan kepada ternak entok saya. Dan boleh teman-teman lihat, ternak entoknya sangat lahap untuk makan dari pakan alternatif, yaitu ampas tahu yang sudah saya tambahkan dengan dedak. Juga ada tambahan sedikit AD2, teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau kita mau buat ternak entok, sebagai informasi bahwa ternak entok ini dia sangat boros di dalam makan, teman-teman, atau sangat kuat makan ya. Jadi kalau kita mau buat ternak entok itu, kalau kita hanya mengandalkan pakan pabrikan, teman-teman, maka di sana kita akan mengalami kerugian atau tidak akan dapat untung sama sekali dari hasil peternakan entok kita ini, teman-teman. Karena kenapa, teman-teman? Sekali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa entok ini makannya sangat boros, teman-teman ya. Jadi ketika kita memberikan pakan pabrikan, maka sekali lagi pasti akan sangat merugi kita ya, dimana makan banyak entok ini, tiap ada makanan pasti makan terus, teman-teman. Apalagi kalau kita sebagai peternak pemula, kita selalu memberikan pakan pabrikan setiap hari, maka akan cepat sekali habis untuk pakan pabrikan tersebut ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungan subscribe-nya. Sekali lagi mohon dukungan subscribe-nya untuk channel YouTube saya ini ya. Oke teman-teman, ya, boleh dilihat di sini, teman-teman, di peternakan entok yang saya punya, peternakan entok skala rumahan. Ini lokasinya hanya di belakang rumah saya, teman-teman, yang saya buat untuk entok-entok saya ini, yaitu dimana saya memulai dengan membeli yang indukan sama pejantan dan akhirnya sudah berkembang seperti ini ya. Jadi teman-teman, kalau kita memelihara atau beternak entok skala rumahan seperti ini, oke lah, untuk jumlah sedikit mungkin kita tidak terlalu merasa rugi ketika kita memberikan pakan pabrikan. Mungkin teman-teman baru memelihara 4-5 ekor, yaitu 2 untuk pejantan, 3 untuk indukan. Itu masih sah-sah saja, teman-teman, kita memberikan pakan pabrikan karena masih dalam jumlah kecil. Tapi teman-teman, kalau sudah puluhan seperti saya ini, teman-teman, di saya ini ada 90 ekor, teman-teman. Itu sisa dari hasil penjualan DOE yang sudah dibeli oleh saudara-saudara yang ada di daerah saya. Kalau tidak saya jual, teman-teman, di awal itu sudah sampai dengan 300 ekor, teman-teman, untuk ternak entok saya. Tapi sudah saya jual di awal, teman-teman, untuk mencukupi atau untuk membeli pakan dari si ternak entok yang saya pelihara ini. Artinya saya mendapatkan hasil dari penjualan DOE untuk saya belikan pakan untuk indukan sama pejantan, juga sama anakan yang lainnya yang masih tinggal di kandang saya. Jadi teman-teman, sekali lagi, kita sebagai peternak entok itu sangat penting sekali kita menggunakan pakan alternatif agar ternak entok kita ini, teman-teman, tidak
mengalami kelaparan teman-teman, karena biasanya kita saat sudah berpikir boros dimakan untuk ternak entok kita, maka kita hanya memberikan sedikit dalam pemberian pakan ya. Tetapi kalau kita punya pakan alternatif, maka ternak entok yang kita pelihara ini akan banyak makannya dan akan baik untuk pertumbuhannya, atau tidak sampai kita berikannya hanya sedikit-sedikit teman-teman, tetapi kita berikan full untuk pakan sampai memang benar-benar ternak entok kita ini kenyang dan puas saat makan teman-teman, karena banyak pakan alternatif yang kita berikan dan kita campurkan dengan AD2 sebagai pur, dan juga kita tambahkan dengan dedak di awal teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi untuk teman-teman yang baru sebagai peternak entok, yang baru memelihara ternak entok, ini sangat penting sekali teman-teman mempertimbangkan nanti pakan apa yang akan saya berikan. Pakan alternatifnya teman-teman bisa menggunakan nasi aking atau nasi sisa, ataupun singkong yang kita rebus ya, ataupun yang lainnya teman-teman, itu kita bisa gunakan teman-teman untuk kita berikan sebagai pakan alternatif dari ternak entok yang kita sedang budidayakan atau kita pelihara teman-teman ya. Jangan sampai kita mengalami kerugian di dalam pemberian pakan saat kita sudah mulai beternak entok dan akhirnya kita gulung tikar teman-teman, atau berhenti beternak karena hasil dari kita beternak dan akhirnya kita merugi di pakan teman-teman. Jadi sangat penting sekali teman-teman mempertimbangkan pakan alternatif apa yang akan saya berikan agar ternak entok saya ini selalu eksis atau ada lebih hari lebih besar mendapatkan cuan ketika nanti sudah gemuk atau sudah besar, yang lain sudah menjadi indukan, yang lain sudah menjadi pejantan, dan indukan ini sudah menghasilkan DOE ataupun nanti kita mau jual telurnya. Ini ke depan teman-teman akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai peternak entok, karena di sanalah kita akan mendapatkan cuan dari hasil beternak entok yang kita budidayakan teman-teman. Jadi itu teman-teman, sekali lagi kalau teman-teman mau beternak entok skala rumahan, sangat penting untuk teman-teman mempertimbangkan pakan alternatif yang akan kita berikan kepada ternak entok kita setiap harinya ya. Kalau di peternakan entok saya teman-teman, saat sore hari biasanya saya memberikan buah pisang masak, yaitu pisang sepatu teman-teman. Itu yang selalu saya berikan sebagai snack atau makan sore untuk ternak entok saya. Di saat saya tidak bisa memberikan pakan, saya selalu melemparkan atau memberikan buah pisang masak kepada ternak entok yang saya punya ya. Jadi itu teman-teman, untuk teman-teman sebagai peternak entok pemula ataupun teman-teman yang sedang beternak entok. Jadi di peternakan entok saya seperti itu, agar tidak mengalami kerugian di dalam beternak entok skala rumahan, ataupun teman-teman beternak entok walaupun jumlahnya sedikit, tapi sangat penting kita memberikan pakan alternatif sebisa mungkin agar kita tidak rugi di dalam beternak ya. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini. Sekali lagi jangan lupa dukungan subscribe-nya, mohon di subscribe untuk channel YouTube saya, Valentino Liu Peternak Entok Milenial. Terima kasih sudah berkunjung teman-teman di channel YouTube saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.